Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didik Dwi Prayuga, SPD, asal sekolah SD Negeri 3 Lateng. Saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, Prodi Pendidikan Profesi Guru. Pada pagi hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja, yaitu praktek pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita bertemu lagi. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas Puji untuk memimpinnya. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Selesai. Terima kasih Puji telah memimpin berdoa. Baik anak-anak, siapakah yang hari ini tidak masuk? Tumin. Oh iya, Tumin kenapa tidak masuk? Kenapa? Sakit. Oh ya, sakit ya Fajrun ya. Ya, kita doakan semoga Tumin cepat sembuh dan bisa bergabung dengan kita lagi. Baik anak-anak, untuk supaya lebih semangat lagi, mari kita tepuk PPK. Yuk bersama-sama. Tepuk PPK. Religius, Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. baik. Ya, anak-anak, mudah-mudahan semangat sekalian tetap bersemangat untuk belajar pada pagi hari ini. Baik, anak-anak, Pak Didik ingin bertanya, apakah kalian pernah melihat hewan di sekitar kalian? Pernah. Hewan apa saja? Kucing. Terus? Sapi. Puji apa Puji? Ayam. Adli apa? Burung. Rizka? Kupu-kupu. Ya, baik. Hewan yang tadi sudah disebutkan sama kalian, coba kalian perhatikan, kalian ingat-ingat. Hewan tersebut bergeraknya dengan cara apa? Yang pertama tadi yang disebutkan oleh Vika, sapi. Sapi bergerak dengan apa? Kaki. Bergeraknya bagaimana? Berjalan. Tadi ada yang ngomong ular. Ular bergeraknya dengan apa? Perut. Dengan cara apa? Melata. Ya, baik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran kelima. Pada pembelajaran hari ini, anak-anak nanti setelah anak-anak berdiskusi, kemudian menganalisis hewan-hewan, ya, di dalam kelompok nanti anak-anak berdiskusi, nanti Pak Didik berikan contoh-contoh hewan, silakan analisis, silakan sebutkan karakteristik hewan tersebut. Ya, setelah disebutkan dengan benar, ya. Setelah menganalisis hewan-hewan tersebut, nanti Pak Didik beri suatu cerita. Ceritanya tentang hewan tersebut, yaitu hewan kupu-kupu. Nanti anak-anak menentukan ide pokok pada paragraf tersebut. Ya, setelah anak-anak mengidentifikasi, kemudian menentukan ide pokok, Pak Didik terakhir, Pak Didik ajak kalian bermain, yaitu bermainnya membuat salah satu hewan vertebrata dengan menggunakan plastisin. Bisa anak-anak? Bisa. Baik anak-anak, perhatikan tayangan berikut ini.
Ya, coba kalian perhatikan. Ya, di sana ada siapa itu? Ada Edo. Perhatikan cerita berikut ini. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya. Kelinci bergerak lincah, berlari, dan meloncat. Sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Coba anak-anak, itu tadi ada hewan, ada dua hewan, yaitu kelinci dan siput. Coba kalian analisis. Kenapa kok kelinci itu bisa berlari, berjalan, meloncat dengan lincah, sedangkan siput itu sangat lambat? Bisa, anak-anak? Kira-kira kenapa? Ya Pak, karena kelinci mempunyai kaki untuk berlari dan meloncat dengan lincah. Sedangkan siput tidak memiliki kaki sehingga jalannya pelan karena menggunakan perut. Ya, benar. Apa yang dikatakan Rizka sama Vira tadi. Kelinci bisa berjalan atau bergerak dengan lincah karena kelinci bergerak menggunakan kaki. Sedangkan siput hanya menggunakan apa? Perut, dan berjalannya dengan cara melata. Baik, perhatikan video berikut ini. Semuanya masih ingatkan dengan Edo? Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan di bawah kandang kelinci. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi mengapa gerakannya berbeda? Edo bergumam. Ayo kita belajar. Kelinci berjalan sangat lincah dan cepat, sedangkan siput berjalan sangat lambat. Mengapa bisa begitu ya? Masih ingat kan pembelajaran 1 dan 2 tentang hewan vertebrata dan avertebrata? Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah tahu kelinci termasuk hewan vertebrata yang memiliki tulang belakang. Siput merupakan hewan avertebrata, tidak mempunyai tulang belakang. Nah, itulah yang menjadi perbedaan cara berjalan kelinci dan siput. Coba kalian perhatikan tabel karakteristik perbedaan kelinci, siput, buaya, dan nyamuk berikut. Nah, ini tabelnya, silahkan diamati. Ya, baik anak-anak. Kemarin kalian kan memang sudah mempelajari tentang hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Coba kalian perhatikan tabel berikut ini. Di sana ada kelinci sama siput. Kalau kelinci itu termasuk hewan vertebrata, hewan yang memiliki tulang belakang. Organ geraknya kelinci yaitu apa? Kaki. Cara geraknya bagaimana? Melompat. Bentuk organ geraknya sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Kecepatan geraknya bagaimana? Sangat cepat. Sedangkan siput itu termasuk kategori avertebrata. Organ geraknya apa? Perut. Cara geraknya melata. Bentuk organ geraknya apa? Sedangkan kecepatan geraknya sangat lambat. Itulah perbedaan kelinci dan siput. Baik anak-anak, untuk lebih memahami lagi, silakan kalian membentuk kelompok untuk berdiskusi bersama. Nanti sesuai prosedur yang ada di LKPD. Paham anak-anak? Baik anak-anak, sekarang silahkan ketua kelompok untuk mengambil
LKPD yang ada di depan. Dari kelompok melati, silakan Dwi diambil. Kemudian kelompok singa, silakan Ridwan yang ngambil. Dari kelompok siput, silakan Vika yang mengambil. Ya, setelah LKPD sudah kalian ambil, silakan nanti diskusikan bersama teman kelompok kalian sesuai dengan prosedur yang ada di sana. Paham? Paham. Ya, baik anak-anak, itu kalian sudah menerima lembar kerja peserta didik atau LKPD. Di sana ada lembar kerja kelompok, ada lembar kerja individu. Kegiatan kalian yang pertama, coba kalian amati kegiatan 1. Di sana ada gambar belalang sama kuda. Nanti nama organ geraknya apa, fungsinya bagaimana, silakan diskusikan. Kemudian dibaliknya lagi, ayo dibaliknya lagi. Nah, itu kalian sebutkan nama-nama hewan yang ada di sekitar kalian, juga sama, nama organ geraknya apa, fungsinya juga apa. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Untuk kegiatan 2, dibaliknya lagi, coba dibuka. Di sana ada cerita siput bukanlah hewan lemah. Kemudian di sana kalian disuruh mencari ide pokok setiap paragraf. Paham? Paham? Ya, silakan kerjakan di kelompok kalian. Berat kaki. Melompat. Berjalan. Berlari. Belalang. Kaki. Berjalan dan melompat. Kaki. Berjalan dan melari. Berlari. Lagi. Ular. Menggunakan perut. Baik teman-teman, saya akan menceritakan siput bukanlah hewan lemah. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkan dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan berlebihan, dan keistimewaan siput merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Kira-kira apa ya ide pokok di paragraf 1? Menurut saya ide pokoknya siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Benar apa salah? Benar. Perhatikan paragraf kedua ya teman-teman. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam menguraian sepihak daun-daunan.
Kenapa berdosa? Karena siput memakan daun-daunan yang menjadikannya bagian-bagian yang kecil serpihak sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihak dan diuraikan akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput. Berada hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Menurut saya, ide pokoknya siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Baik anak-anak, kalian sudah berdiskusi di kelompok kalian. Hasil dari diskusi kalian coba kalian presentasikan ke depan. Kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3. Silakan kegiatan 1
yang mempresentasikan dari kelompok 1. Silakan. Saya dari kelompok Melati akan mempresentasikan kegiatan saat nama organ gerak kaki, fungsinya berjalan, melompat, kuda. Nama organ gerak kaki, fungsinya berjalan dan berlari. Baik anak-anak, ini tadi kelompok Melati mempresentasikan kegiatan 1. Yang pertama, belalang. Nama organ geraknya kaki, benar apa salah? Benar. Fungsinya untuk berjalan dan melompat, benar apa salah? Benar, sama semua berarti ya? Ya. Untuk yang nomor 2 yaitu kuda. Nama organ geraknya kaki, benar apa salah? Benar. Kemudian fungsinya berjalan dan berlari, benar apa salah? Benar. Baik, terima kasih kelompok Melati. Tepuk tangan untuk kelompok Melati. Untuk berikutnya, kegiatan 2, silahkan kelompok Singa untuk mempresentasikan. Saya dari kelompok Singa ingin mempresentasikan Hasil diskusi saya bersama grup. Nama hewan sapi, nama organ gerak kaki, fungsinya berjalan dan berlari. Nama hewan yang kedua ular, nama organ geraknya menggunakan perut, fungsinya untuk berjalan. Nama hewan ketiga kucing, nama organ gerak kaki, fungsinya berjalan dan berlari. Nama hewan keempat siput, nama organ gerak perut, fungsinya melata. Nama hewan kelima kambing, nama organ geraknya kaki, fungsinya berjalan. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok Singa. Ada yang berbeda dari kalian? Tidak. Iya, terima kasih dari kelompok Singa, tepuk tangan. Baik, kegiatan terakhir yaitu presentasi dari kegiatan 3. Silahkan dari kelompok Siput untuk mempresentasikan. Saya dari kelompok Siput akan mempresentasikan tentang diskusi kelompok saya. Paragraf 1. Siput menurut sebagian orang dianggap hewan yang lamban dan menjijikan. Paragraf 2. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam serpihan daun-daunan. Paragraf 3. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Paragraf 4. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok Siput. Kelompok Siput itu mempresentasikan tentang ide pokok. Adakah yang tidak sesuai? Adakah yang tidak sesuai? Tidak. Ya, terima kasih kelompok Siput. Tepuk tangan untuk kelompok Siput. Baik anak-anak, itu tadi presentasi dari hasil diskusi kalian. Sekarang anak-anak kembali ke tempatnya masing-masing. Silahkan kembali. Baik anak-anak, setelah kalian tadi berdiskusi kelompok, kemudian mengamati, sekarang coba Pak Didi ingin tahu kemampuan kalian dengan cara menjawab soal evaluasi dari Pak Didi. Kerjakan soal ini di lembar soal ini, langsung dijawab di sini ya. Paham? Paham. Baik anak-anak, sekarang Pak Didi bagikan. Langsung dikerjakan ya, diberi nama. Silakan dikerjakan. Dikerjakan.
Baik anak-anak, seharian penuh ini kita sudah belajar ya. Seharian penuh ini kita belajar tentang apa anak-anak? Iya, mengelompokkan cara gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Yang kedua kita belajar tentang apa? Menentukan ide pokok. Coba, ide pokok itu apa? Iya, gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Yang ketiga kalian belajar tentang apa? Ya, membuat patung hewan avertebrata. Dari apa tadi yang kalian buat? Dari apa? Dari plastisin. Baik, anak-anak, itu pembelajaran sehari ini. Adakah materi yang belum kalian pahami? Ada enggak yang belum kalian pahami? Ada enggak? Tidak ada. Alhamdulillah kalau tidak ada. Untuk pertemuan berikutnya, anak-anak siapkan untuk ulangan hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Materinya tentang itu, cara organ gerak pada hewan. Paham ya? Paham. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini kita cukup sekian. Kita tutup dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih anak-anak, kalian sudah ikut pelajaran pada hari ini. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Dan jangan lupa anak-anak, istirahat kalian dan makan makanan yang bergizi. Mungkin cukup sekian dari Pak Didi. Pak Didi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok ini. Demikian tadi uji kinerja yang saya lakukan, yaitu tentang praktek pembelajaran kelas 5, tema 1 pembelajaran 5. Mudah-mudahan berkenan untuk para penguji.